Selanjutnya seluruh bahan diiris kecil-kecil. Dapat juga ditambahkan daging sapi. Seluruh bahan harus dihaluskan sebelum dicampur dengan bahan lainnya. Bubur pedas adalah makanan tradisional yang tak boleh dilewatkan bila Anda berkunjung ke Pontianak, Kalimantan Barat. Salah satunya adalah buatan Nyonya Karina yang bisa ditemui di Jalan Dr. Sutomo. Telah 2 tahun Karina menjual bubur pedas. Bubur pedas dibuat dari beras yang disangrai, dimasak bersama 9 jenis sayur mayur seperti pakis, kacang panjang, daun kunyit, jagung, ubi, kecambah, daun kesum, dan beberapa sayur lainnya. Yang membuat rasa bubur khas adalah daun kesum. Daun ini berasal dari jenis pohon perdu yang banyak ditanam di pekarangan rumah sebagai tanaman obat. Sulit nggak Bu mendapatkan sayur mayur untuk bahan bubur pedas ini Bu? Dibilang sulit ya, kadang-kadang daun kesumnya aja yang sulit Mas. Tapi mudah dicari di pasar tradisional? Iya, ada. Ada terus ya? Iya, ada terus. Selanjutnya seluruh bahan diiris kecil-kecil. Dapat juga ditambahkan daging sapi. Seluruh bahan harus dihaluskan sebelum dicampur dengan bahan lainnya. Sedangkan bumbu yang digunakan adalah bawang putih, bawang merah, sahang, ketumbar, dan penyedap rasa. Enak. Namun untuk membuat bubur pedas diperlukan waktu yang cukup lama, sekitar 2 jam. Biasanya bubur pedas disajikan dalam upacara agama atau adat, atau acara tertentu saja. Adi Saputro, Pontianak, Kalimantan Barat. Tengok kue-kue ini, meski bentuknya sederhana, tapi siapa sangka kue ini punya nama yang membuat bulu kuduk merinding. Rambut Anak Kunti. Satu-satunya pembuat kue dengan nama mengerikan ini adalah Nur Silawati. Dengan keterampilan memasak yang dimilikinya, ibu 4 anak ini memodifikasi kue tradisional tersebut. Agar lebih menarik, Nur Silawati mencari nama yang mudah diingat. Cerita rakyat Pontianak mengenai salah satu hantu memberi ide pada wanita ini. Tapi Nur Silawati punya alasan sendiri dalam memilih nama untuk kue buatannya. Kan Pontianak kan terkenal dengan kota hantu, cuma kalau saya pakai kue kuntilanak kayaknya terlalu gimana gitu kan. Jadi anak kunti aja. Pernah sih saya diejek gitu. Kok namanya anak kunti nggak kuntilanak sekalian? Jadi saya bilang kalau kuntilanak mungkin rambutnya udah keras, saya bilang. Jadi kalau anaknya rambutnya masih wangi. Tak hanya untuk dikonsumsi sendiri, Nur mulai memasarkan kue buatannya. Usaha pembuatan kue yang dimulai pada pertengahan tahun 2006 ini pun mulai menampakkan hasil. Ya, pemasukan untuk tahap pertama penitipan mungkin cuma di bawah 100 ya Mbak, karena orang belum kenal ya. Modal juga gak pulang ya. Yang kedua mulai di atas BEP. Yang keduanya mulai artinya target keuntungan udah setengah gitu Mbak. Jadi udah berapa kali periode kita nitip ini selalu ada peningkatan, cuma nggak drastis Mbak, ancang-ancang lah Mbak. Itu kira-kira untuk anak. Dibantu putrinya, Nur Silawati mengolah sendiri rambut anak kunti ini. Tapi bagaimana membuatnya ya? Tidak rumit, pengolahan kue ini tidak jauh berbeda dengan kue kering lain. Bahan utama kue ini adalah suun. Mie putih yang bentuknya seperti rambut ini juga menjadi alasan mengapa nama kue ini disebut kue rambut anak kunti. Suun ini harus digoreng terlebih dahulu sebelum dicampur dengan bahan lain. Tidak makan waktu lama, cukup sampai suunnya mengeras saja. Agar hasilnya bagus, minyaknya harus benar-benar panas saat suun dimasukkan. Jika tidak, suun tidak akan mengembang sempurna. Tapi bisa juga sih kalau kita mau seperti kalau buat ini untuk rasa kacang kan harus merah Mbak ya. Daripada kacangnya banyak gitu kan. Ini apa istilahnya bagusnya tuh kan mie-nya tuh lebih dikuningkan gitu, lebih digaringkan gitu kan. Jadi ya biar kelihatannya lebih tua gitu maksudnya. Suun ini kemudian dihancurkan dan dicampur dengan bahan lain seperti kuning telur yang sudah dikocok,
sedikit tepung terigu, gula, dan garam. Jika suka, dalam campuran masih bisa ditambah bahan lain, seperti kacang dan keju. Dia bisa diinovasi gitu Mbak, diberikan tambahan ya seperti tadi. Mau dikasih selai nanas boleh, dikasih keju lebih banyak boleh, mau dikasih stroberi, dan selai-selai lainnya apel, apa aja lah bisa jadi campuran. Adonan ini tinggal dicetak dan dipanggang. Setelah matang dan didinginkan, kue tinggal dikemas dalam plastik, kemudian dimasukkan dalam kotak untuk kemudian dipasarkan. Seperti apa rasanya ya? Nah, rambut anak kuntinya sudah jadi. Kita coba rasanya ya. Renyah dan kering, sama sekali jauh dari kata mengerikan. Untari Sari Gading, Nugroho Eko Putro, Pontianak, Kalimantan Barat.